Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengunjungi hunian sementara asrama Haji Pinangsori Tapanuli, Tengah Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan tersebut sekaligus untuk menyerahkan bantuan terhadap korban bencana Sumatera, khususnya di Tapanuli Tengah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto meninjau hunian sementara atau Huntara Asrama Haji Pinangsori Tapanuli Tengah Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah. Polri menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor. Diketahui Huntara di Asrama Haji Pinangsori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK, dan sumber air bersih. Hari ini kami melanjutkan membagikan bantuan sosial. Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di Huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Tapeng. Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, kemudian juga ada bahan makanan, obat-obatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP menyebut mendukung Prabowo Gibran melanjutkan pemerintahan 2 periode. Sementara Jokowi menyebut tidak akan mendukung Gibran sebagai presiden namun tetap menjadi wakil Prabowo Subianto. Walau pertarungan Pilpres masih 3 tahun lagi, namun sejumlah partai politik termasuk barisan pendukung mulai memanaskan mesin politik mereka. Salah satunya Bara JP atau Barisan Relawan Jokowi Presiden. Mendatangi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, sejumlah pengurus Bara JP mengaku menemui Presiden ke-7 itu untuk berdiskusi tentang peta perpolitikan jelang pemilihan Presiden 2029. Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanai juga menegaskan kedatangan mereka ke rumah Jokowi untuk kembali menegaskan bahwa Bara JP mendukung pemerintahan Prabowo Gibran 2 periode sesuai arahan Jokowi. Tidak harus diganti di tengah jalan, sehingga itulah persepsi paradigma kami Bara JP mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa pemerintahan Prabowo Mas Gibran itu 2 periode. Selain barisan pendukung Jokowi, Jokowi yang tak lain ayah Wapres Gibran Raka Buming Raka sudah sejak jauh hari menegaskan mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua. Nama Mas Gibran disebut potensial jadi Capres 2029. Tanggapan Pak Jokowi? Kan sudah saya sampaikan Prabowo Gibran 2 periode, sudah. Walaupun berambisi mendukung Gibran melanjutkan kepemimpinan, Jokowi menegaskan tidak ada niat mendorong Gibran maju sebagai calon presiden, namun tetap bersama Prabowo sebagai wakil presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa truk kontainer bermuatan 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 3 korban tewas dan 3 lainnya kritis. Kecelakaan maut terjadi ketika sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga tertimpa muatan truk seberat 32 ton di Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 20 WIB saat truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat.
Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan kendali karena takut menahan beban muatan. Naas, tepat saat truk terbalik, sebuah mobil jenis sedan melintas hingga kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya 3 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 3 korban lainnya selamat namun menderita luka parah. Petugas dari Polres Karawang menerjunkan 2 kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Masuki jalan sempit, kemudian hilang kendali, kemudian kontainer terguling menimpa kendaraan sedan. Diketahui akses jalan di lokasi kejadian tidak diperuntukkan untuk truk. Kasus ini masih ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang terjadi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Diduga kebut-kebutan, sebuah mobil menabrak pembatas jalan di flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Minggu pagi. Kerasnya benturan membuat pengemudi mobil tewas. Mobil ini ringsek usai menghantam pembatas jalan di flyover Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya benturan membuat mobil terpental hingga berputar arah. Akibatnya, pengemudi mobil tewas di tempat, 2 penumpang terluka. Kecelakaan berawal, minibus kebut-kebutan melaju dari arah radio dalam menuju Kebayoran Lama, hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Kejar-kejaran bang, dia mereking. Terus sih yang mobil ini mabok. Ya, jadi keserempet sama trotoar ini. Kebanding setirnya. Ada korban bang? Supirnya MD. Supirnya meninggal? Ya. Ada berapa orang bang tadi di dalam mobil? Ada 3 orang. 3 orang. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing menabrak sepeda motor dan 2 gerobak pedagang kaki lima di Cengkareng, Jakarta Barat. WNA, pengemudi mobil, diduga mabuk minuman keras. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Outer Ring Road Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. 2 gerobak pedagang kaki lima hancur dan sebuah sepeda motor ringsek usai ditabrak sebuah mobil Sabtu malam. Saksi mata menyebut minibus melaju kencang dan langsung menabrak sepeda motor serta 2 gerobak pedagang kaki lima. Diduga sopir minibus berkendara dalam keadaan mabuk. Tadi yang ditabrak apa aja bang? Motor sama gerobak. Sama gerobak? Iya. Itu gerobak berarti lagi dagang? Habis dagang. Habis dagang biasanya si bang itunya biasanya mampir di sini, ngopi-ngopi. Lagi mainan HP dia di sini. Dia tiba-tiba kayak gitu tuh, Mas. Ditabrak kenceng banget. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pengemudi digiring ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.